Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di 71 Racing. Sekarang saya lagi ada di tempat pengecetan bodi mobil dan reparasi juga. Bisa kalian lihat ini belakang mobil hancur banget. Mudah-mudahan pengemudinya selamat. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam. Kita mau tanya-tanya juga. Mobil saya lagi di dalam, lagi dicek juga. Bagaimana keseruannya? Ini bakalan apa ya videonya? Bakalan seru kayaknya. Kita mau tahu dari proses pengecatan dari awal sampai bagian akhirnya. Tapi untuk bagian dapur-dapurnya kayaknya enggak deh, karena itu rahasia dari perusahaan dianya sendiri. Oke, saya lagi ada di Kerawang, di Kosambi, lebih tepatnya di bengkel Cemerlang. Ntar kita ngobrol-ngobrol juga sama ownernya ya. Kita akan lihat proses pengecekannya. Sini gelap, oh enggak, bisa deh. Nah, ini kawan-kawan, mobil saya nih lagi dicek dulu. Jadi kalau ada lampu yang mati, ntar biar tidak ada yang disalahkan. Ini pastinya ntar stikernya dilepas nih pas ini. Ini ada tambahan kemarin nih, ini gara-gara ayam tetangga nih. Lecetnya parah banget. Kang, boleh lihat ini foamnya Kang? Oke, ini dia foamnya. Jadi semua sudutnya dan bagian-bagiannya juga ya Kang ya, dicek ya. Ntar takutnya jadi lebih kan aneh. Pokoknya dongkrak apa kunci-kunci udah saya turunin nah semua. Ya barangkali mau ditambahin bonus ada lagi nggak apa-apa. Jadi ada dongkrak. Oke kawan-kawan, ini yang paling parah nih, mobil saya sebelah sini nih. Nah ini gugus. Kemungkinan ini karena dari catnya bukan pakai yang PU tapi yang NC thinnernya. Ya ginilah hasilnya, cuma bertahan 1 tahun, kesananya bladus. Ini si A-nya lagi nge-DJ nih, DJ terus Oke, ntar kita sambil lihat-lihat ya, karena ini prosesnya lumayan lama juga. Ini kemungkinan pengerjaan 3 minggu guys. Mobil saya dikerjain selama 3 minggu. Ya mungkin saya akan tiap hari kesini ngontrol mobil saya biar hasilnya maksimal. Dan juga kita tahu prosesnya seperti apa sih. Oke, ini pengecekannya udah beres Kak? Udah, dengan siapa? Rian? Ya. Oke. Berarti adanya Pak Tulus? Ya. Adanya bener? Bukan. Oh bukan? Ya. Yang penting ade-adean lah? Ya. Bukan cabe-cabean? Oke. Ini mobil saya sudah selesai dicatat, kekurangannya apa segala macamnya. Ntar kita tinggal ngobrol sama Pak Tulusnya. Oke. Thank you Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya sekarang ada di daerah Kelari nih, tempatnya di bengkel Cemerlang ya. Cemerlang Tulus Pratama. Cemerlang Tulus Pratama, biar jelas soalnya. Soalnya dia banyak nih, orang ini banyak banget nih, usahanya banyak banget nih. Waduh, malah. Jadi teman-teman, sekarang saya mau tanya jawab juga nih sama ownernya langsung, Bapak Tulus. Kebetulan saya juga perlu mengorek-ngorek seputar tentang pengecatan dan seputar body work lah gitu ya, dalam dunia pengecatan gitu. Body repair lah ya. Body repair. Kebetulan saya juga ya order ke dia sih, ke Pak Tulus. Mobil saya mau dicat ya, kemarin sekitar 1 tahun dicat sama istri, mobilnya ada ya dicat NC lah apa segala macam. Saya juga nggak tahu lah itu bukan di sini lebih tepatnya. Jadi ada yang bladus lah gitu. Jadi apa ya? Jadi kesannya kok mobil jadi kayak gini gitu kan. Nah nanti kita bisa tanya-tanya ke Pak Tulus ini kenapa hal itu bisa terjadi gitu kan. Terus juga saya mau bertanya seputar ya agak sensitif sih Om. Price-nya. Oh, price-nya ya. Ya yang sifatnya pertanyaan perlu gua jawab. Nah yang agak dapur dikit ya dapur lah janganlah. Soalnya saya juga nanti bakalan bikin videonya untuk teman-teman yang di YouTube biar jelas juga prosesnya untuk dari pengecatan yang baik atau yang bagusnya itu seperti apa sih. Jadi nggak semena-mena ngecat tuh kayak gini tapi hasilnya tidak maksimal. Dan juga pastinya hasil yang maksimal itu didukung oleh alat yang berkualitas juga gitu. Nah kita langsung tanya aja nih sama Pak Tulus nih. Oke. Pak, gimana nih kalau misalkan mobil saya kan masuk gitu ya? Yang harus pertama dilakuin tuh apa sih? Ngelihat dari kondisi yang kemarin tuh. Poinnya sih dari serah terima kemarin. Bukan serah terima, sorry. Kemarin gue lihat mobil kan maghrib tuh ya. Agak sedikit gelap. Jadi memang banyak bagian-bagian yang kurang
rapi yang apa ya, belum terlihat. Nah hari ini kebetulan hari Senin ya, tanggal 29 ya. Tanggal 29. Tanggal 29 tadi pagi lu anterin mobilnya, terus gua lihat memang wow, Hancur. enggak lah, gua nggak bisa bilang hancur, cuman poinnya masih ada yang kinclong dikit. Nah, jadi memang ada bagian-bagian opening yang masih original, cuman memang ada bagian luar yang kurang rapih ya. Poinnya sih tadi pagi setelah kita lakuin tanda terima, kan kita cek barang-barang ya. Ini ada nih. Oh, ada juga ya? Ada tadi sama ada ini ya. Nah, adik gua tuh Silian namanya. Ada-adean. Ada-adean. Tapi adik gua semua, ini adik gua semua. Yang itu gini, yang itu gini. Ini nih. Jadi ada tanda terimanya, jadi nggak macem-macem lah, nggak main-main lah. Ya itu main aja sih Proseduralnya. Terus balik ke pertanyaan tadi, mobilnya kan mau diapain ya? Iya. Sesudah kita bikin tanda terima tadi, itu kan per hari ini, kalau nggak mungkin besok ya, karena antrian hari ini lumayan. Iya banyak banget. Nggak banyak sih, agak lebay juga kalau bilang banyak. Ya kalau saya juga ngelihatnya ya ada jujur aja banyak gitu lah. Ada antrian, jadi paling bisa saya garap per hari besok tuh teknis awalnya pembongkaran dulu ya. Dalamnya. Pembongkaran dalam, udah gitu ngelupasin yang dempul yang sudah lebih dari sekian mili ya. Sekian mili. Saya nggak mau ngomong. Jadi kalau dilakuin di mana, dikerjain di mana itu kan etika ya. Yang kita nggak boleh bahas itu. Cuman poinnya hari ini saya diberi kesempatan sama masnya buat mengembalikan mobil itu ke kondisi semula ya. Segala hal yang sifatnya prosedural nanti Mas boleh cek langsung dari mulai pembongkaran, spot welding. Terus spot welding itu kayak, jadi si panel yang udah ambles itu yang dempul kita bakar, kita spot lagi. Ya, ditarik pakai alat gitu kan? Ada alat gitu kan. Jadi pakainya sedotan dipanasan gitu. Jadi poinnya ada alatnya lah. Ada alat. Nanti ada alat spot welding, nanti lu bisa ambil gambar fitur juga, lu bisa ambil gambar. Perkara itu mau di-share apa enggak, itu terserah sih, itu enggak masalah sih. Karena memang di bengkel lain juga sepertinya sudah ada yang punya itu. Cuman perkara dilakukan atau tidak, nah itu yang jadi pertanyaan kan. Itu terus selebihnya paling apa ya, habis ngelupasin kayak adesi awal ya. Iya. Jadi mobil-mobil adesi itu diapain sih Om? Jadi adesi itu gini, setiap panel yang udah kita kelupasin kan pasti ketemu plat lagi kan? Ya. Logam lagi kan? Kondisi nol lah. Kondisi nol. Nah itu si plat itu nggak bisa main langsung dempul. Itu mesti pakai adesi awal, namanya epoxy lah kalau orang bengkel bilang. Epoxy bisa pakai apapun produknya selama adesinya bagus, bisa pakai itu. Habis itu baru naik dempul, final inspection, pengecekan, persiapan. Nah itu prosesnya masih panjang lah, masih panjang, kurang lebih masih 13 hari ke depan ya. 13 hari. Wow. Saya pasti motoran terus ini. Nggak, karena kan bahasannya kita mencoba mengembalikan itu ke kondisi awal. Tentunya kan ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Iya betul. Memang sih kalau di Kerawang banyak sekali yang bilang Pak bisa ditungguin atau tidak gitu. Itu banyak teknis yang jadi pertanyaan. Saya paling jelasin ya, kalau bikin gorengan setengah matang disimpulin enak. Iya. Tapi kalau mobil setengah matang masa mau dipakai? Kan nggak wajar juga gitu, udah setengah matang dibawa gitu kan. Kan ya namanya setengah matang kan bikin kemeng Mas. Iya. Kalau matang di jalan kan nggak enak. Penggunaan dari catnya nih, kan banyak pertanyaan juga nih. Kalau misalkan mobil Eropa atau mobil Jepang atau produksi yang dari Indonesia sendiri itu ngiblatnya kemana sih? Kalau misalkan apakah mobil yang dari Jepang catnya kayak Jepang, terus yang mobil yang dari kitanya ke Eropa kan ada standarnya sendiri tuh. Gimana tuh? Ada penjelasan nggak? Sebenarnya kalau untuk jenis cat, baik itu Eropa, ya, baik itu Jepang, itu untuk jenis catnya semua sama. Karena kan jenis cat yang digunakan tuh poliuretan. Poliuretan tuh ya jelas lebih baik daripada, mohon maaf kalau di kita ada orang yang bilang NC lah ya, 2K atau apa gitu. Jadi memang poliuretan itu standar assembly, standar pabrik punya gitu. Cuman memang dalam prosesnya ada yang membedakan.
Untuk mobil-mobil Eropa mungkin Jerman dia nyelup kolam gitu, nyemplung kolam, makanya bagian luar sama bagian dalam itu full kena cat lah, full kena cat semua gitu, karena memang prosesnya kan bisa kita share juga di YouTube, sebetulnya kita bisa lihat juga proses itu. Kalau untuk mobil Jepang memang yang nyemplung kolamnya cuman pas anti karatnya aja, anti karatnya doang. Jadi anti karat dia nyemplung kolam, naik ke handling, nanti baru ada spray dari samping. Iya. Jadi luarnya hitam dalamnya masih ya begitulah gitu. Ya saya nggak mau ngomong kalau itu efisiensi, gue nggak mau ngomong. Cuman poinnya ada teknis yang positifnya mungkin akselerasi percepatan. Iya. Tapi tahun ini dari sudah produksi dari produksi ada akselerasi percepatan. Cuman angka jelas berbeda. Makanya kalau mobil Jerman atau mobil Eropa harganya gitu kan. Kalau kita ya sama dengan beli ciki tapi 10 kontainer. Itu kalau misalkan dibeliin mecin orang Indonesia bego semua. Semua jenis catnya kita boleh bilang itu sama. Proseduralnya sama, cuman memang caranya saja yang berbeda. Berarti apa ya, dari orangnya sendiri yang melakukan itu butuh knowledge yang banyak berarti bukan hanya sebatas saya tahu penggunaannya seperti ini terus saya lakuin, tapi nggak tahu pengalamannya untuk perlakuan pada saat catnya kondisinya gimana, itu dia nggak tahu berarti ya. Cuman ini sih yang perlu saya sampaikan, memang ada perbedaan dari cara itu sendiri ya. Misalnya kayak mobil-mobil Eropa ini kan cenderung dia kulit jeruk ya. Iya betul. Karena memang begitu nyemplung dengan jeda sekian menit, sekian detik gitu, itu pas begitu naik hasil cetannya dengan yang display itu berbeda. Nah itu yang menjadikan kita membuat sebuah membuat sebuah cara tradisi dengan perlengkapan alat yang kita punya untuk mengikuti tekstur itu sendiri. Jadi kalau plating gimana caranya, ada kalau misalnya kulit jeruk itu kan ada nose spray gun yang kita miliki. Nah itu nose spray gun itu sendiri juga bermacam-macam. Ada yang 1,2, 1,1. Jadi memang kebutuhannya bukan pada saat ngecat itu pakai spray gun yang itu terus aja satu itu ya, enggak ya? Enggak, tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya memang mobil Eropa ada tekstur kulit jeruk, kita pakai yang nose-nya lebih besar dengan tekanan anginnya yang lebih diperkecil gitu. Itu teknis sih. Teman-teman di luar sana juga lebih handal kayaknya. Lebih tahu juga, cuman ini sebatas edukasi aja gitu untuk teman-teman yang mungkin yang di follow di akun 71 Racing ini biar tahu juga gitu, nggak merasa kok gua pada saat ngecat harganya di sini beda jadi ada harga juga, ada prosedural yang harus ditempuh gitu lah. Betul. Ya sebenarnya sih kalau mungkin saya perlu bahas juga di luar sana kan ada penggiat body repair ya. Nah itu dia. Penggiat body repair, terus mereka juga mungkin punya keterbatasan alat ya. Maaf. Betul. Saya di sini nggak jual oven sih sebenarnya. Ada yang ngeluh kemarin ke gua, wah oven ngomong kosong, sorry ini gua nggak mau jual oven. Cuman poinnya tentu alat itu kan berpengaruh besar. Iya jelas. Dari mulai kompresor kita yang screw, oven yang bisa dilihat juga, alat juga mungkin bisa diperhatikan juga. Tujuannya adalah memberi hasil terbaik kan memang harus ya. Bukan berarti bengkel-bengkel yang di luar sana tidak punya oven kan berarti hasilnya tidak bagus. Banyak juga kok yang bagus gitu. Ini kayaknya nggak mau ngebahas-bahas nih. Ngeles terus sih kayaknya nih. Ini informasi penting sebenarnya untuk buat yang nonton. Perihal ini harga harga ya. Untuk dari flatnya aja deh. Misalkan kalau misalkan mobil full nih biar enak gitu kan, nanya ini nih mobil full dengan standarnya yang di sini gitu gimana? Untuk mobil-mobil kita bahas permintaannya dulu. Permintaannya dulu nih. Kalau memang permintaannya full luar dalam gitu kita cat, terus memang tidak ada restorasi yang dirasa berlebihan, ya berapa ya? Poinnya ini sih Mas, gue perlu bilang ke lo kalau nanya nggak bisa nih karena gue nggak mau dihujat orang, nggak bisa. Jadi pokoknya kalau misalkan yang mau nanya silahkan aja ya, nomor di bawah. Boleh lah. Gitu aja deh. Daripada penasaran ya pasti juga ada harga, ada kualitasnya juga. Gitu. Tapi kalau nanya angka nih gue kasih bocoran. Boleh nih. Kasih bocoran. Ya kalau
minimal siapin lah anggaran 10-12 juta mah. Itu aja. Pokoknya intinya yang dari tadi obrol yang pertama nyampe yang terakhir, intinya ini. Intinya ini. Tapi kan di balik yang poin yang terakhir itu, ntar kita kan bakal ngasih tahu proses seperti apa. Ya. Oke. Kayaknya cukup deh. Cukup. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Yang disampaikan apa ya? Jangan minta gue ngecat Alphard harga sama, itu aja sih. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya Junum Nur Samsi dan Pak Tulus. Di video 71 Racing kita akan saksikan prosesnya seperti apa selama 3 minggu. Mungkin saya bakalan bolak-balik ke sini untuk ngeliatin prosesnya dan memberikan video yang bermanfaat buat teman-teman yang ada di YouTube. Terima kasih, saya Junum Samsi. Bye-bye. Thank you. Salam Tulus. Trying to get my attention, trying to get your redemption, but now that I'm gone, you want me back. Yeah, I gave you everything, gave you a diamond ring to watch it fall from your head. I don't wanna love again, 'cause I've been living with regret. I don't wanna love again, 'cause I've been living with regret. And I don't wanna love again, 'cause I've been living with regret. Ini diapain dulu Om? Disemprot. Nih, pance bagian ngebongkar. Wah, si Om nama ngopi heula. Ngopi dulu. Ngopi dulu, Om. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Jangan panik. Banyak kalau dibongkar ya. Kayak sekolah tadi maunya. Di pinggir ya. Om, jadi yang lama sebelum ngecat tuh diapainnya, Om? Yang lama kan mesti dipel ini ya, masking ya. Iya. Nah itu sebelum masking gue mesti mastiin panelnya bagus dulu kan. Nah itu detail itu yang lumayan wow. Yang wow ya. Nah, kalau orang bilang final inspection ya. Benar. Nah, itu detail aja sih. Ini semuanya berarti harus lulus QC sama Om Tulus dulu. Buat kasus mobil lu iya. Yang lain gue percayain ke tim. Cuman buat kasus yang ini ya udahlah, ini kan lu teman baik gue. Siap. Oh. Jadi jangan lupa ngopi ya. Ya jangan lupa ngopi dong. Di kopian di modal. Kacanya transparan nih benernya. Saya mau. Anjir, kapilam woy. Sorry. Ya kawan-kawan, ini mobilnya udah beres dibersihin pakai Teclock. Terus ini bentar lagi mau naik dasar pertama. Oke, kita akan lihat seperti apa prosesnya untuk dasarnya. His heart is cold, his lungs are blown.
Beres kita ini untuk lapis pertama dengan Bapak siapa Pak? Bapak Ujang. Ujang Asep. Ini kita udah beres, tinggal lanjut nanti di hari Sabtu naik lagi ya. Lapis gitu di wet looknya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di hari Sabtu nih, kemarin yang udah disemprot, sekarang kembali diamplas lagi. Teas. Ini diratain kembali, terus nanti disemprot lagi. Udah Pak Jamal nih, masih nge-DJ terus Pak Jamal. Nge-DJ DJ terus. Bujangan Pak Sansan ya. Namanya mirip kayak mekanik saya nih yang di Wanayasa. Oke, kita tahap terakhir.
Bisa teman-teman lihat bahwa di sini mobil saya udah disemprot, kayaknya udah tebel banget ya. Orisinilnya dapat, kinclongnya dapat, unclalala pokoknya deh. Ntar kita bakalan lihat hasilnya di hari Senin ya. Mungkin kalau di video cuma beberapa detik. Kalian enak. Saya yang bolak-balik tiap hari kesini nungguin bagaimana prosesnya ini si black ini. Ini warnanya udah keren banget. Absolutely saya puasi dengan pelayanan dan kualitasnya dari Pak Tulus untuk mengerjakan mobil saya, karena memang kalau dari harga memang nggak ngebohong sih. Budget yang harus kalian sediakan kalau menurut saya ya, kalau untuk mendapat hasil yang maksimal kayak gini, ya saya pun menyediakan anggaran budget dari mulai 10 sampai 15 juta. Karena ya bisa kalian tahu bahwa untuk paket set biasa, yang saya pahami itu memang kinclongnya pertamanya aja, kesananya setahun 2 tahun ya. Saya pun mengalami di mobil ini, mobil istri saya ngecat pakai biasa, bahan yang biasa, pakai NC. Setahun agak beladu sedikit, terus jarak beberapa bulan makin parah. Dan pernah saya nyobain itu ngecat pakai Pius semua, tapi di velg motor Satria saya. Dan alhasil udah selama 2 tahun itu motor velgnya kinclong terus. Dan itu pakai siket. Nah, sekarang bereksperimen kembali ini pakai siken plus finishingnya pakai stand-up 2 liter. Jadi total ini sekitar 4 liter penggunaannya. Cuman yang nempel kemungkinan 1,5 liter sama 1,5 liter. Karena sisanya kan sama thinner ya. Jadi bakalan hambur ke udara lah. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjut hasilnya seperti apa di review selanjutnya. Yuk, saksikan terus. Sekarang masuk ke divisi DJ lagi. Mang, nggak DJ wae, Mang? Nggak DJ? Biar enjoy. Biar enjoy nge-DJ. Ini diratain dulu, diflatin dulu, tinggal di finishing, poles. Oke, ini baru tahap dasaran pertama untuk di kumponnya. Ini masih banyak banget bagian-bagian yang belum pada dipoles, baru beres aja di amplas. Masih baru beres di amplas, ini ada yang nge-DJ tuh kan. Eki lagi nge-DJ terus nyampe jam 12 malam dia nge-DJ terus. Nih. Sedang dikerjakan. Polesin dulu, poles dasar, nanti finishingnya pakai Maguire. Masih pada kusem karena habis diamplasin dulu ya, biar permukaannya rata. Pengen dapet wet looknya banget nih. Tunggu aja gimana hasilnya nih ya. Sekarang lagi proses dipoles sama Aiki. Oh, udah ngeplet banget nih. Tuh kan, tuh nyampe kinclong banget. Hah? Kinclong. Semua itu butuh Percobaan. Berani mencoba, berani bertanggung jawab. Tuh lihat tuh, kalau yang bagian sini udah ngeflat banget nih tuh, kelihatan tuh, rata banget udah kayak kaca. Oke, ini dia penampakannya si Blacky udah beres, udah kinyis-kinyis, kotor-kotor dikit lah, dipakai di jalan. Ini dia si Blacky udah selesai.
Simpulannya adalah hasilnya memuaskan dan nggak main-main kayaknya kalau misalkan untuk pas saat detailingnya ya. Bisa kalian lihat nih, udah bening banget, hitamnya jos, beda daripada yang lain. Belakang kinyis-kinyis, kinclong merinclong. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Untuk ulasan videonya ngecat di tempatnya Cemerlang Tulus Pratama, jos pokoknya, recommended banget dengan harga yang kalau menurut saya ini terjangkau banget dengan bahan-bahan yang kayak gitu. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya Haji Nur Syamsi, pamit.